percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliko Keren, kembali lagi dalam channel Katoliko Keren. Pada kesempatan kali ini kita sudah kembali lagi bersama dengan Pater Ardi. Salve Pater. Salve, salve Putra dan teman-teman semua. Iya, dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing bersama dengan Pater Ardi dengan judul Benarkah umat Katolik malas misa dan benarkah banyak gereja yang sepi? Nah, Pater, topik kita pada hari ini tentang misa nih, Pater, kehadiran atau tingkat persentase umat Katolik dalam menghadiri perayaan Ekaristi atau misa. Di salah satu website itu ada sebuah data, Pater, ya. Dia merilis bahwa umat Katolik ini kebanyakan mayoritas bahkan justru datang dari mayoritas negara Katolik di mana persentase tingkat kehadiran misa itu rendah. Saya izin bacakan dulu ya, Pater, ya. Tertinggi itu Nigeria. Silakan. Nigeria itu negara di Afrika, sahabat Katolik keren pasti tahu. Nigeria, tingkat kehadiran misa setiap minggunya 94%. Nigeria ini bukan mayoritas Katolik ya. Dan kemudian ada Kenya 73%, 69% itu Lebanon, dan Filipina berada di 56%. Nah, yang paling banyak yang rendah itu, Pater, di negara-negara Eropa dan Amerika, Pater. Contohnya itu di Argentina. Argentina ini negara mayoritas Katolik. Umat yang menghadiri misa itu 21% setiap minggunya. Kemudian Portugal juga Katolik, 20% yang menghadiri misa setiap minggunya. Amerika Serikat bukan mayoritas Katolik, yang menghadiri misa itu 17%. Kemudian Jerman hanya 14%, Swiss 11%, dan Prancis 8%. Dan yang paling mengejutkan lagi nih, Pater, ada Brazil nih. Brazil itu 2 terendah. Padahal Brazil ini negara dengan jumlah umat Katolik terbesar pertama di dunia, sahabat Katolik keren pasti tahu, itu hanya 8% umat yang menghadiri misa setiap minggunya. Kalau dari data-data yang ada ini, menurut Pater, apa sih yang terjadi sebenarnya? Atau apakah hal yang sama juga terjadi di Indonesia? Silakan, Pater. Ya, teman-teman yang terkasih, Putra dan semua ya, teman-teman keluarga Katoliko Keren ya. Jadi pertama-tama kita percaya sebagai umat beriman bahwa perayaan Ekaristi, terutama perayaan Ekaristi hari Minggu, ya, itu adalah hal yang sangat penting bagi hidup beriman. Nah, kenapa sangat penting? Saya baca dari kitab, bukan kitab, mohon maaf, Katekismus Gereja Katolik nomor 2181. Ya, bunyinya seperti ini. Perayaan Ekaristi pada hari Minggu meletakkan dasar untuk seluruh kehidupan Kristen dan meneguhkannya. Karena itu kita percaya bahwa di dalam perayaan Ekaristi, dan tentu saja Ekaristi hari Minggu yang sebagai yang utama, adalah fons et culmen. Ya. Perayaan Ekaristi itu adalah sumber dan puncak hidup beriman orang Kristen. Karena itu umat beriman berkewajiban untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari-hari pesta wajib, atau maksudnya di sini adalah hari raya, sejauh mereka tidak dibebaskan oleh alasan yang wajar, umpamanya sakit, perawatan bayi, ya. Disinilah pentingnya yang namanya itu memberikan komuni bagi orang sakit. Jadi komuni di tubuh Kristus yang dalam tabernakel itu salah satu bukan fungsinya, lebih tepatnya itu digunakan untuk memberikan komuni kepada orang yang sakit. Nah, jadi sejauh mereka itu siapa? Kita semua umat beriman tidak dibebaskan oleh alasan yang wajar atau diberi dispensasi oleh pastornya, ya, pastor parokinya, maka barang siapa melalaikan kewajiban ini dengan sengaja, saya ulang ya, barang siapa melalaikan kewajiban ini dengan sengaja melakukan dosa berat. Ya. Kenapa melakukan dosa berat? Karena melawan perintah Allah yang ketiga. Kuduskanlah hari Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat.
tentu saja teman-teman bisa melihat ya, saya tidak akan bahas di momen ini betapa luar biasanya Ekaristi dan terutama Ekaristi pada hari Minggu itu, teman-teman bisa baca di Katekismus Gereja Katolik nomor 2168 sampai 2195 ya. Saya mau mengutip lagi ya. Gereja merayakan kebangkitan Kristus pada hari ke-8, hari yang tepat disebut hari Tuhan atau hari Minggu. Ini mengutip Sacrosanctum Concilium nomor 106. Nah, oke teman-teman yang terkasih. Jadi ini dulu ya, kalau kita pahami tentang perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Tapi juga mesti ingat, perayaan Ekaristi itu tidak hanya ada di hari Minggu. Minggu. Perayaan Ekaristi itu terjadi kapan? Setiap hari. Maka saya pernah menonton video ada seorang anak yang mohon maaf ya, mungkin dia memutuskan untuk keluar dari gereja Katolik, keluar dari keselamatan yang sudah ada padanya, dengan lalu dia memberikan kesaksian, oh di gereja Katolik itu hanya misa setahun 2 kali, yaitu mungkin dirinya sendiri. Ya, setiap paroki, apalagi kalau di mana-mana setahu saya di Regio Jawa, di kota-kota besar di Indonesia itu ya perayaan Ekaristi itu setiap hari. Tentu saja di beberapa tempat dan itu di banyak tempat di Indonesia Ekaristi itu kadangkala dirayakan seminggu sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali, bukan karena eh, tapi karena kekurangan imam untuk merayakan Ekaristi itu. Tetapi Katekismus juga memberikan petunjuk kepada kita kalau seandainya karena kekurangan imam, karena situasi setempat tidak adanya perayaan Ekaristi, maka harus dibuat yang namanya ibadah sabda sesuai yang telah ditentukan oleh gereja, dalam hal ini Konferensi Wali Gereja Indonesia, untuk terus-menerus menanamkan kerinduan akan Ekaristi, yang itu adalah sumber dan puncak hidup orang Kristen. Jadi kita pahami dulu di situ. Nah, kemudian pertanyaan dari Putra tentang fenomena orang-orang yang Katolik, ya, Katolik tapi tidak merayakan Ekaristi. Nah, pada kesempatan inilah saya mau mengundang teman-teman yang terkasih. Tentunya ini bukan zaman di mana kalau saya mengatakan, kalau kamu tidak ke gereja hari Minggu, neraka. Kalau kamu tidak ke gereja hari Minggu atau kamu tidak misa hari Minggu, dosa berat ya. Walaupun itu tercatat dalam Katekismus Gereja Katolik. Namun saya mau mengajak, mengundang, mendorong saudara-saudari umat Kristen untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Kalau bisa setiap hari dan terutama pada hari Minggu. Nah, sangat sedih ya kalau seandainya ada saudara-saudari kita yang kalau ada perayaan Ekaristi tapi dengan sengaja melalaikan perayaan itu, maka itu mengancam keselamatan kekal, keselamatan jiwa kita. Nah, teman-teman yang terkasih, melihat data-data tadi, saya mencoba memberikan komparasi, baik data untuk kita orang Katolik yang ada di Indonesia maupun di negara lain yang sesama Katolik. Dan tadi sudah dibaca oleh Putra. Cukup membuat kita prihatin. Nah, fenomena lainnya itu juga terjadi di agama-agama lain. Tadi saya juga baca ini. Mohon maaf ya kalau saya kutip ini bukan bermaksud untuk apa-apa. Saya baca dari Jatim Times yang mana itu mengambil data dari data survei Indonesia Muslim Report 2019, kemudian dijelaskan oleh CEO of AMI Group and AMI Foundation Azam Mujahid Izul Haq. Ya, memang datanya sudah cukup lama nih, baru ditaruh di Jatim Times itu 2024 9 Mei ya. Ternyata fenomenologi ya atau fenomena, bukan fenomenologi tapi fenomena orang-orang yang menyatakan diri beragama tetapi tidak menunaikan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan wajibnya secara rutin dan harian itu bukan pengalaman orang Katolik saja. Ya, itu pengalaman semua orang beragama. Ya, menyatakan diri. Contohnya di sini cukup menantang juga ya untuk teman-teman ini. Ini saya buat ini atau saya
kutip ini karena saya sharing dengan teman-teman saya Muslim begini. Umat Islam di Indonesia yang menunaikan sholat 5 waktu dan selalu dilaksanakan secara berjamaah berapa persen? 2% saja. Oh, 2%. 2%. Hmm. Kemudian eh, umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan sering berjamaah 7,7% saja. Hmm. Begitu. Nah, jadi apa namanya, kalau bisa dikatakan hanya 38 atau 4 dari 10 saja orang-orang yang sholat walaupun kadang-kala dia bolong-bolong. Nah, begitu juga dengan orang Katolik. Saya mau, ya, ada Buddha juga, Hindu juga ya, mau mengatakan, ya ini adalah PR orang beragama. Ya, saya beragama Islam, saya beragama Protestan, saya beragama Katolik, saya beragama Hindu, beragama Buddha, dan saat ini karena saya di apa namanya di forum orang-orang Katolik, ya, ini adalah fenomena yang perlu membuat kita sedih. Kenapa? Karena Ekaristi, terutama Ekaristi pada hari Minggu, itu wajib bukan karena dalam tanda kutip diwajib-wajibkan. Tidak. Karena itu menyangkut keselamatan kita. Itu menyangkut rasa syukur kita. Coba teman-teman, ini paling sederhana. Kita ya perlu ngecas baterai HP kita semua. Ya. Kapan? Tiap hari. Nah, bayangkan kita itu diwajibkan saja ngecas ya hidup kita itu dengan apa? Dengan melakukan perayaan Ekaristi seminggu sekali. Sekian hari kamu bekerja, tapi satu istirahat di dalam Tuhan. Yeah. Itu kan ngecas hidup kita. Ya, bahkan jangan tunggu 7 hari, ya, atau tunggu hari Minggu, setiap hari. Kalau bisa Anda diundang, Anda terundang, Anda mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, Gereja Katolik sudah bahkan dalam perintah gereja itu dikatakan sekurang-kurangnya pada perayaan Paskah menerima komuni. Jadi teman-teman yang terkasih, rugi besar kalau kita adalah orang Katolik, menyatakan diri sebagai orang Katolik, tapi tidak mengikuti peran Ekaristi yang oleh Santo Thomas Aquinas disebut sebagai sakramen seagung ini. Gitu. Iya, luar biasa Patar. Patar, ada juga nih fenomena di mana ini kebanyakan datang dari orang muda Katolik ya. Itu ada juga yang memberikan alasan mengapa mereka nggak datang ke misa. Ada beberapa yang bilang, oh karena homili romonya membosankan, oh karena misanya membosankan, oh karena di sebelah sana lebih hidup gitu. Nah, atau biasanya ya suka jajan gitu di tempat yang lain. Kalau menurut Patar, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang muda yang seperti ini? Pertama, saya sering dengar istilah-istilah apa nama pernyataan-pernyataan itu, tetapi juga saya sering dengar juga ada orang-orang yang suka ke Katolik, menjadi Katolik karena kekusukannya. Ya, Jadi teman-teman yang terkasih harap diingat, ya, ibadah itu bukan untuk menyenangkan hati kita, tapi menyenangkan hati Tuhan. Tuhan. Ya, Santo Thomas Aquinas bilang, ya, peran Ekaristi, terutama peran Ekaristi di hari Minggu dibuat secara teratur, ya, satu penghormatan yang tampak, yang resmi, yang teratur sebagai peringatan akan perbuatan baik dan umum yang universal menyangkut semua manusia. Itu kita berikan kepada Allah. Pada apa? Peran Ekaristi terutama pada hari Minggu itu. Jadi teman-teman yang terkasih, kalau Anda merasa bosan dalam peran Ekaristi, maka berpartisipasilah secara aktif dalam peran Ekaristi. Apa maksudnya? Kalau nyanyi, nyanyi. Ya. Kalau nyanyi, ya nyanyi. Apa? Apa namanya itu? Puji syukur atau mada baktinya. Kalau Anda punya talenta dalam memainkan organ, ya, sebagai organis, bawa diri apa namanya dan bilang, Romo, Pastor, saya bisa bermain organ, saya ingin ambil bagian dalam paguyuban organis paroki, ingin ambil bagian untuk menyemarakan perayaan Ekaristi. Ya, tentu saja bukan dengan apa yang kita pahami tentang menyemarakan, tapi apa yang dipahami oleh gereja dengan kata menyemarakan. Saya tidak bisa bermain organ, ya, tapi saya bisa membaca.
maka bawa diri Anda, kemudian katakan, Romo, ya, Bapak, Ibu di sekretariat paroki, saya bisa membaca, saya ingin ambil bagian dalam lektor. Anak-anak muda, ya, remaja-remaja, yang sudah menerima komuni pertama, mari, ya, ambil bagian dalam Miss Dinar, putra-putri altar. Begitu, OMK paroki, ya, OMK, ambil bagian dalam kur-kur paroki. Maka saya percaya tidak ada lagi orang yang akan mengatakan misa itu membosankan. Bagaimana Romo kalau saya tidak bertugas? Yaitu ambil bagian secara aktif. Ketika Romo menyapa Tuhan bersamamu, Anda menjawab dan bersama Romo dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ya, ketika nyanyi dengan baik dan benar. Ya, kalau Anda merasa bahwa akurnya kurang semarak, ambil bagian, jangan hanya mengeluh. Ya, karena ada orang Katolik yang hanya mengeluh, oh ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, akhirnya dia menjadi orang Kristen yang konsumen. Dia nyari gereja yang bisa membuat hatinya merasa lega, hatinya merasa senang, akhirnya dia lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu. Ya, karena yang paling penting adalah dalam perayaan Ekaristi itu kita memuliakan Tuhan. Begitu. Jadi kalau sampai ada orang bilang yang mengatakan, wah musiknya kurang bagus, ininya kurang apa. Itu adalah undangan bagi Anda ambil bagian berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi. Entah sebagai petugas-petugas tertentu, entah sebagai umat yang mana menjawab, mengikuti, mendengarkan, membaca, dan selain sebagainya. Dengan apa? Dengan aktif. Begitu ya. Nah, jangan sampai Anda meninggalkan sesuatu yang begitu indah dan luar biasa ini. Apa itu? Perayaan Ekaristi. Iya, luar biasa, Patar. Patar, ini ada beberapa juga data nih, tadi yang kita kembali lagi di data-data yang ada. Nah, Patar, di sini ada juga, kita kembali ke data, ada juga beberapa data nih. Ternyata kebanyakan negara-negara yang memiliki tingkat persentase kehadiran misa setiap minggunya atau semangat menggereja yang tinggi itu datang dari negara-negara di benua Asia dan juga benua Afrika. Seperti Nigeria, di sini 94%, Kenya 73%, Filipina 56%. Di sisi lain, negara-negara justru yang memiliki tingkat kehadiran misa yang rendah itu datang dari negara-negara di benua Eropa dan Amerika kebanyakan ya. Seperti di sini ada Argentina, ada Brazil, Portugal, kemudian juga Jerman dan juga Spanyol. Itu tingkat persentase kehadiran umat Katolik dalam misa itu di bawah 30%. Nah, Patar, saya pernah membaca beberapa komentar ya dari subscriber itu mereka mengatakan bahwa oh ini di Eropa dan Amerika itu pengaruh karena kemajuan teknologi katanya. Jadi sehingga membuat oh semuanya sudah serba ada, sudah tersedia, jadi nggak butuh Tuhan lagi gitu, nggak ada masalah lagi dalam hidupnya gitu. Kalau menurut Patar, apakah ada pengaruh lain atau seperti apa? Memang itu perlu didalami lagi ya. Apakah benar kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan membuat orang lari dari Tuhan, pergi dari Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan? Ya, tentu saja itu perlu kita dalami dan memang tesis-tesis seperti itu sering beredar. Nah, kita perlu dalami dan kita perlu lihat lagi. Kenapa? Karena kemajuan teknologi atau perkembangan modernisasi ya, itu sekarang terjadi bukan hanya di satu tempat tertentu, ya, bukan hanya di Eropa saja, di seluruh dunia terjadi yang namanya perkembangan teknologi dan modernisasi, ya. Nah, dan di tempat-tempat lain selain Eropa juga terjadi ya dalam hal konteks umat Kristiani, umat Katolik terjadi perkembangan. Contohnya di mana? Di Korea. Kurang canggih apa Korea? Betul. Ya. Yang saya pakai sekarang ini, gadget ini semua dari Korea. Ya, begitu juga dengan di Tiongkok ya. Kita tahu made in China banyak, tapi perkembangan umat Katolik di sana bagaimana? Lumayan. Ya, karena saya bilang lumayan karena tidak ada data resmi ya. Kita semua cuma menduga-duga begitu. Apalagi ya kalau di negara-negara Muslim, contohnya ya daerah Timur Tengah atau daerah Asia Barat itu juga berkembang. Di daerah Amerika Latin, ya, internet maju, ya, maju semua. Jadi
mungkin perlu didalami lagi apa maksudnya perkembangan teknologi itu membuat orang menjauh dari Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan. Yang saya pernah baca justru melalui media sosial, ya, melalui media sosial, teknologi itu dipakai oleh agama-agama, termasuk agama Katolik, termasuk Katolik keren, untuk melakukan misi evangelisasi. Hmm. Ya, seperti yang kita buat saat ini kan, Ya. kita menggunakan teknologi, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya memang ada situasi-situasi yang perlu juga kita pikirkan sebagai orang Kristen. Tadi ya, negara-negara yang tadi disebutkan Putra, lebih dari 50% kehadiran peran Ekaristi mingguannya. Nah, mungkin PR untuk negara-negara itu, ya Filipina, beberapa negara di Afrika, ya itu atau juga Amerika Latin, Ya. bagaimana yang ritual itu, halo, nah, bagaimana yang ritual itu ya bisa membentuk orang untuk ambil bagian dalam pengembangan masyarakatnya yang ritual dan spiritual sebagai orang beragama. Maka kalau seandainya ada orang bilang, wah, negara-negara Amerika Latin itu negara-negara yang konflik, negara yang, mohon maaf ya, mungkin saya kan kurang tahu juga ya situasi di sana. Mungkin negara yang secara ekonomi belum mandiri atau tidak mandiri, atau kurang lebih sama seperti kita di Indonesia. Ya mungkin salah satu alasannya adalah karena mereka kurang menjalankan kewajiban agamanya. Ya kan? Tadi kan semua di bawah 50% semua. Begitu. Maka ternyata kalau kita menjalankan kegiatan keagamaan kita itu sebagai orang Kristen bukan sekedar kewajiban, tapi suatu dorongan untuk dekat dengan Tuhan, menerima berkat Tuhan, dan terinspirasi dari sabda-sabda Tuhan dan peran Ekaristi untuk kemajuan masyarakat dan komunitasnya. Nah, itu mungkin bisa membuat situasi di negara-negara itu lebih baik. Ya, jadi memang tidak mudah, tidak mudah. Ada di negara-negara yang terlalu rajin, ya bukan, mohon maaf, bukan karena terlalu ya, sangat sibuk dengan hal-hal ritual dan itu baik. Sayangnya tidak sampai kepada kehidupan harian. Nah, jadi di satu negara itu masalahnya berbeda dengan negara yang lain. Satu keuskupan berbeda dengan keuskupan lainnya. Ada yang perlu untuk meningkatkan semangat ekaristisnya, ya, semangat ekaristinya, hadir dalam peran ekaristi, ikut dalam kegiatan-kegiatan rohani supaya bisa ambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Ada mungkin yang lain tidak mengikuti peran ekaristi, saking rajinnya mengikuti peran ekaristi, tapi tidak tembus itu, ya, hal-hal yang luar biasa itu dalam kehidupan harian atau nampak dalam buah-buahnya dalam kehidupan harian. Jadi mari kita berdoa supaya semua orang Kristen yang merayakan Ekaristi, ya, semua orang Kristiani ya, saya bilang orang Kristen masih orang Katolik ya, ketika merayakan Ekaristi, merayakannya dengan baik, benar, indah, mulia, ya, demi kemuliaan nama Tuhan, dan membawa semua hal-hal baik yang kita terima dalam peran Ekaristi itu mendorong kita untuk melakukan yang baik di tengah komunitas, di tengah keluarga dan masyarakat kita. Begitu. Ya, amin, Patar. Patar, tak terasa sharing kita sudah mau selesai. Mungkin Patar ada beberapa pesan yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita pada hari ini. Benarkah umat Katolik malas misa? Silakan, Patar. Jadi kalau tanya apakah umat Katolik malas misa, ya kita mesti lihat data. Ya, tapi buat Anda atau kita semua yang rajin mengikuti peran Ekaristi, bahkan ikut peran Ekaristi harian, kita ditantang untuk mempraktekkan kehidupan beragama kita, menampakkan buah-buah Ekaristi di tengah kehidupan komunitas, keluarga, masyarakat kita. Dan buat Anda yang mengaku diri Katolik, ambil bagian persekutuan gereja ini, namun jarang atau bahkan hanya Natal Paskah ketika mengikuti peran Ekaristi, ingatlah ya kata-kata katekismus yang indah ini. Nah, kan Katekismus Gereja Katolik nomor 2181. Perayaan Ekaristi pada hari Minggu meletakkan dasar untuk seluruh kehidupan Kristen dan meneguhkannya. Karena itu, umat beriman berkewajiban untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi
pada hari-hari pesta wajib, maksudnya di sini hari raya, sejauh mereka tidak dibebaskan oleh alasan yang wajar, umpamanya sakit atau perawatan bayi, dan diberi dispensasi oleh pastornya. Barang siapa melalaikan kewajiban ini dengan sengaja, melakukan dosa berat. Ya, nah, yang ketiga, saya ingat bahwa tidak semua tempat di Indonesia ini mereka ekaristi setiap hari, setiap minggu bahkan ya, karena alasan tantangan geografis, karena kekurangan imam, dan ketika saya mengunjungi mereka di beberapa tempat itu, mereka merayakan ekaristi dengan luar biasa. Ya, semoga saudara-saudari kita yang jarang, mungkin bukan jarang ya, karena situasi sehingga jarang mendapatkan peran ekaristi, ya, mereka terus-menerus dipupuk untuk rindu akan tubuh Kristus, rindu akan ekaristi, dan itu menginspirasi kita yang rumahnya dekat dengan gereja, ada pastornya, ya, yang tiap minggu ada ekaristi, bahkan tiap hari ada ekaristi. Untuk apa? Terus-menerus ambil bagian dalam perayaan ekaristi ini. Dan semoga ya teman-teman yang terkasih, akhirnya saya tutup apa bisa dikatakan pesan-pesan ini ya, dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2194 yang juga mengutip Gaudium et Spes, bunyi seperti ini. Institusi hari Minggu turut membantu, ya, ekaristi hari Minggu turut membantu supaya semua orang mendapat istirahat dan mempunyai waktu luang secukupnya untuk menghayati kehidupan keluarga, budaya, sosial, dan keagamaan. Ekaristi hari Minggu itu begitu penting. Namun jangan sampai berhenti di sana, ya, karena Tuhan mengundang kita untuk pergi, kita diutus di mana? Di tengah keluarga, budaya, sosial, kemasyarakatan kita. Begitu, Putra. Iya. Tata, terima kasih banyak untuk sharingnya yang luar biasa. Dan sahabat Katoliko Keren, sampai di sini dulu sharing kita. Semoga dengan sharing ini membuat iman, harapan, dan kasih kita semakin kuat. Dan sampai jumpa dalam sharing-sharing yang akan datang episode selanjutnya ya. Katoliko Keren, salve!